pertanyaan pertama datangnya dari Sinta di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ustadz, alhamdulillah saya telah hijrah dan sedikit saya telah menggunakan cadar ketika keluar rumah. Walaupun seringkali saya keluar rumah tanpa menggunakan cadar. Pertanyaan Ustadz, apakah boleh kita membuka dan melepas cadar ketika keluar rumah? Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertama tentang hijrah terlebih dahulu. Hijrah itu hakikatnya adalah perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Hijrah, meninggalkan tempat pertama menuju tempat yang kedua untuk dijadikan tempat tinggal, itu namanya hijrah. Tapi hijrah dalam konteks syariah yang merujuk pada sebuah hadis, al-muhajiru man hajara ma nahallahu an, orang yang berhijrah itu sesungguhnya adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Mungkin konteks kedua ini yang dimaksud dengan hijrah di sini agar bisa difahami. Jadi hijrah ini maksudnya adalah meninggalkan perkara-perkara yang haram menuju perkara-perkara yang halal yang Allah perbolehkan. Karena yang haram wajib hukumnya ditinggalkan. Ingat, semua yang haram wajib ditinggalkan, tapi tidak semua yang halal harus dilakukan. Ini perlu diperhatikan. Semua yang haram tanpa terkecuali harus ditinggalkan, tapi tidak semua yang halal harus dilakukan. Yang harus dilakukan adalah yang sifatnya fardhu ain saja untuk kita. Ini ada pembahasannya sendiri. Baik. Berkaitan dengan cadar, kita bahas hukum cadar terlebih dahulu. Cadar dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, seorang wanita itu aurat yang wajib ditutupi di hadapan ajanib, orang asing, laki-laki asing, bukan mahramnya. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, jami'u badaniha, semua badannya, termasuk wajah dan telapak tangan. Artinya dalam hal ini cadar hukumnya wajib menurut mu'tamad mazhab Imam Syafi'i, mazhab kita. Jadi yang mempraktekkan mazhab Imam Syafi'i yang kuat itu di Hadramaut sana. Wanitanya semuanya bercadar, hanya kelihatan mata, kadang mata pun ditutupi oleh kain yang tipis begitu. Ini praktek betul mazhab Imam Syafi'i. Kalau kita di Indonesia ngikut siapa Ustaz? Kan kita Syafi'i. Dalam perkara ini kita ikut pendapat kedua dalam mazhab Imam Syafi'i, yaitu semua badannya adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Perhatikan, wajah dan telapak tangan. Berarti kalau telapak kaki aurat atau bukan menurut pendapat kedua? Aurat. Sepakat. Maka dalam hal ini hati-hati, telapak kaki wahai ibu. Karena itu aurat. Menurut pendapat kedua, yang bukan aurat hanya wajah dan telapak tangan saja, bukan telapak kaki dalam hal ini. Hati-hati telapak kaki, hati-hati. Baik. Kemudian kita nggak berbicara tentang mazhab Imam Abi Hanifah dan seterusnya. Kemudian pendapat kedua ini juga ada syaratnya, tidak mutlak. Maksudnya bukan tanpa syarat, wajah dan telapak tangan tidak termasuk aurat menurut pendapat kedua. Itu ada catatan dan syaratnya. Apa catatan dan syaratnya? Inda amnil fitnah, ketika selamat daripada fitnah. Kalau ternyata kok diduga akan menimbulkan fitnah, hukumnya tetap wajib pakai cadar. Contoh, ada seorang wanita terhormat
Wanita ini ingin melewati satu wilayah atau daerah, di situ orang-orang fasik laki-lakinya berkumpul, yang suka ngegoda dan seterusnya, menyakiti seorang wanita dengan godaan-godaannya. Bahkan akan menimbulkan fitnah lebih besar dari sekedar menggoda saja. Maka saat itu bagi wanita yang ingin melewati wilayah tersebut wajib hukumnya pakai cadar untuk menutup wajah, dan wajib pakai kain atau baju yang menutupi telapak tangannya. Yang sudah pakai cadar itu kemuliaan. Yang belum pakai cadar harus ada dalam hatinya keinginan untuk memakai cadar karena itu kemuliaan. Dan yang sudah pakai cadar tidak usah merendahkan yang belum pakai cadar. Baik. Kemudian si penanya bertanya tentang bagaimana kalau seandainya keluar kadang dipakai kadang dilepas. Kalau kita ikut pendapat kedua selesai. Hanya itu tidak baik. Baiknya, sempurnanya kalau sudah dipakai jangan dilepas lagi. Kenapa? Agar tidak sampai turun dari yang afdal menjadi tidak afdal. Ini penurunan dalam derajat. Sayang. Kecuali ada gharad, ada tujuan, yang tujuan itu adalah mulia. Contoh, ada sekelompok wanita nggak mau ngaji, nggak mau sholat dan seterusnya. Kemudian ngelihat orang yang bercadar itu kayak ketakutan. Sedangkan kita wajib untuk ngajarinya. Gimana caranya? Hei wanita, lu lepas cadarmu, duduk dengan dia, ajari dia, ajari mereka. Setelah mereka tahu hukum memakai cadar dan tidak risih lagi denganmu, pakai. Kan bisa seperti itu. Baiknya, jadi hukum asalnya tadi yang sudah dijelaskan, dan yang sudah pakai cadar istiqomahlah. Yang belum berupaya minimal ada niat dalam hatinya ingin mulia dalam bab ini. Jangan, hati-hati. Kadang orang pakai cadar itu tantangannya gede. Mungkin di kampungnya orang pakai cadar dikira teroris dan seterusnya. Innalillah. Ada seperti itu karena doktrin-doktrin palsu dari luar sana. Sehingga harus pelan-pelan. Ya, harus ada hikmah di sini. Harus bijak dalam mengambil keputusan. Jika akan menimbulkan fitnah, maka lihat, pelan-pelanlah. Kadang kita perlu menjelaskan kepada orang yang perlu dijelaskan tentang ini. Yang jelas itu hukum asalnya yang kami sebutkan. Wallahu a'lam bissawab.